ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم para ikhwan dan juga akhwat saudara-saudariku jamaah salat zuhur Masjid Nur Salma yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki bulan yang baru dalam kalender Hijriah. Kita sekarang sudah memasuki bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 4 September 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali dikumpulkan dalam majelis ilmu, majelis yang penuh dengan kemuliaan yang sangat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat majelis ini semoga menjadi salah satu sebab Allah akan memudahkan langkah kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam janjikan, beliau sampaikan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas tersebut, Allahumma amin. Baik, masih melanjutkan qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, dan masih dalam pembahasan nabi pertama, dan beliau tidak lain adalah Abul Bashar, bapak semua manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Nabi Adam. Poin yang akan kita bahas berkaitan dengan hikmah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh para ulama ya terkait dengan hikmah di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Al-awwal, yang pertama, agar tidak muncul sikap saling angkuh atau sombong satu sama lain di antara kita, jemaah. Kenapa demikian? Ketika kita tahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah, bahkan beragam macam tanah tuh menjadi unsur yang Allah jadikan untuk menciptakan Nabi Adam. Berarti kita semua ini berasal dari asal yang sama, ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wan nasu banu Adam." Semua manusia itu adalah anak cucu keturunan Nabi Adam. Wa Adamu min turab. Dan Adam itu ya diciptakan dari tanah. Apa yang perlu kita sombongkan, jemaah? Ya, karena sesungguhnya sebagaimana bapak kita, ya kita ini berasal dari tanah, sama, jemaah. Cikal bakal kita sama, jemaah. Makanya Rasulullah SAW melarang seseorang tuh untuk berbangga-bangga dengan nasabnya. Ya, itu di antara pintu-pintu kesombongan ketika berbangga dengan nasab. Ya Allah, terlebih ketika nasabnya memang diklaim itu memiliki kaitan dengan keluarganya Nabi Ahlul Bait. Ya Allah. Ya, ini jemaah. Padahal kan harus dibuktikan juga secara ilmiah dan apakah sudah melewati uji DNA, begitu ya. Ya Allah. Ini jemaah. Berbangga-bangga dengan nasab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya melakukan hal itu. Karena itu di antara bentuk sikap-sikap jahiliyah. Sampai-sampai Nabi bersabda, arba'un, ada 4 perkara, kata Nabi. Fi ummati, yang terjadi di kalangan umatku, min amril jahiliyah, yang itu termasuk dalam perkara-perkara jahiliyah. Kan kita nggak mau balik lagi ke jahiliyah. Allah sudah berikan kepada kita karunia
ya masuk ke dalam Islam, dan ajaran Islam pun telah sempurna. Ya, tidak ada sesuatu yang tersisa sedikit pun yang bisa mendekatkan kita ke surganya Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah, melainkan semua sudah dijelaskan. Jangan balik ke jahiliyah lagi. Ternyata Nabi katakan ada 4 perkara yang terjadi di kalangan umatku, ya, dari perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang dimana umatku ini nih sebagian nggak mau meninggalkannya. Ya Allah. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, ketika dia berbangga dengan keturunannya. Ya Allah. Padahal kalau dia menyadari, menghayati, Allah menjadikan bapak moyang kita Nabi Adam dari tanah. Sama, kita pun sama. Berasal dari asal yang sama. Itu apa kita saling menyombongkan? Ya, adapun sisi pembeda yang membedakan kita nanti di hadapan Allah di dalam Islam itu karena satu hal, yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah. Kan gitu ya. Makanya termasuk ya keturunan, garis keturunan. Ini perkara jahiliyah yang ketika seorang berbangga dengan dari mana dia berasal. Darah birukah? Ya. Atau keturunan nabikah dan sebagainya. Atau keturunan pejabat dan sebagainya. Ini perkara jahiliyah cuma. Ya. Dan yang sangat mengherankan, yang ana fahami kenapa justru dibanggakan ketika orang mengklaim dirinya, anak ini titisan darah biru, Ustaz. Wah. Ya. Kalau menurut ana seharusnya jangan dibanggakan. Dia harus mengambil sikap berobat kalau darahnya biru. Karena itu ciri bukan darah yang sehat cuma. Iya, antum kan pernah bekam ya. Orang kalau dibekam darahnya biru, waduh. Ini bapak ini ada masalah nih di kesehatan. Kenapa dibanggakan cuma? Darah yang sehat, darah merah cuma. Ya Allah. Taib. Nah, yang kedua, watta'nu fil ansab. Kalau tadi bangga dengan keturunannya, yang kedua dia mencela nasab. Tuh. Ini juga perkara yang buruk, perkara jahiliyah yang harus kita jauhi, kita tinggalkan. Ya. Karena ternyata kata Nabi, ya sebagian umatnya nggak mau ninggalin ini, mencela nasab. Kadang-kala anak-anak sekarang tuh suka dia nyampaikan ke orang tuanya, karena nyesel nih, dia punya orang tua kayak papa, kayak mama, kayak abi, umi, naudzubillah, dicela nasabnya. Nah, wal istisqa'u bin nujum, perkara jahiliyah yang keempat, Nabi katakan minta hujan dengan bintang. Ya, sekarang lebih parah, bukan bintang lagi, pakai mangkok. Ya, la haula wala quwata illa billah. Makanya kita mengapresiasi itu. Ya, kemarin provinsi mana tuh yang nggak mengizinkan? Aceh. Kita apresiasi, harus ada ketegasan. Umat-umat terdahulu Allah datangkan bencana demi bencana yang benar-benar membinasakan. Itu sebabnya satu. Fakullan akhadna bidzambih. Semua itu yang Allah timpakan dengan beragam macam bencana besar, azab yang pedih. Satu sebabnya yaitu dosa. Dan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Jangan menoleransi segala bentuk kesyirikan, makanya bagus. Yang kayak begitu jangan diizinkan masuk. Di sisi lain juga kan itu memperburuk citra bangsa kita, mencoreng nama baik bangsa kita, bangsa yang mayoritas tuh orang beragama, kaum muslimin terbesar di dunia cuma. Ya Allah. Ya. Nah, di antara perkara jahiliyah yang sebagian umat Nabi Muhammad nggak mau tinggalkan itu minta hujan dengan bintang. Dan yang terakhir wan niyahah, suka meratap. Nah, itu juga perkara jahiliyah. Meratap itu bukan berarti orang tuh nggak boleh nangis kalau keluarganya ada yang meninggal, boleh. Ya, Nabi SAW tatkala putra beliau Ibrahim, anak laki-lakinya meninggal, fabakan Nabi SAW, maka Nabi menangis. Ya, kalau nangis keluar air mata gak cuma? Keluar air mata cuma. Kadang kala kita dapati orang
ketika jenazah ayahnya, uminya, atau keluarga intinya itu meninggal, kemudian yang mengkafani bilang, nih sebelum kita tutup nih wajahnya, silakan siapa yang mau terakhir kali mencium jenazah keluarga inti ya. Nah, dipesen, jangan nangis, syaratnya satu, nggak boleh nangis, kejem nih orang jemaah. Gimana nggak nangis jemaah? Wong nangis itu adalah tanda cinta. Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis jemaah. Nangis, keluar air mata. Ketika Ibrahim meninggal, ketika istrinya meninggal, ketika sahabatnya meninggal. Itu tanda cinta yang nggak boleh niyahah, meratap. Ya, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan dirinya atas takdir yang Allah tetapkan itu. Ya Allah, kenapa engkau ambil? Itu kan nggak ridho. Atau dengan cara memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, menjambak-jambak rambut, guling-gulingan di tanah termasuk juga. Ya, beragam bentuknya. Yang kayak gitu nggak boleh. Tapi kalau menangis boleh jemaah, boleh. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan tatkala terjadi satu masalah antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Ya, mereka saling menyebut nasab di antara mereka. Ya, ini terjadi ketika saat itu sedang mengambil sesuatu, mungkin mengambil air atau mengambil ya sesuatu yang ingin diambil oleh golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Ternyata nggak sengaja tuh. Ya, ketika dalam antrian tersebut, mohon maaf, bagian pantatnya orang Ansar itu ya kesenggol oleh orang Muhajirin. Sebagian ulama katakan, sebagian riwayat menjelaskan ketendang gitu cuma. Wah, terima nih orang Ansar. Ya, karena hal ini terjadi juga karena diprovokatori oleh munafik, gembong munafik di Madinah itu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Maka orang-orang Ansar mengatakan, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, ini udah kurang ajar nih orang-orang Muhajirin nih sikapnya sama kita. Padahal kita tampung mereka, kita belain mereka, ya kita berikan bantuan, tapi ternyata kurang ajar. Ya Allah. Orang-orang Muhajirin ketika merasa terancam nih, ya dengan orang-orang Ansar yang sudah mengajak komunitasnya untuk bersikap kepada mereka, sama mengucapkan juga perkataan ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin. Ini orang-orang Ansar udah arogan nih. Ya Allah. Ketika Rasulullah SAW mendengar hal itu, beliau marah jemaah, marah. Ini benih-benih kesombongan nih. Apa kata Nabi? Ma balu da'wal jahiliyah. Mengapa kalian tuh serukan kembali seruan-seruan, panggilan-panggilan jahiliyah? Kenapa kalian masih lestarikan yang kayak begitu? Ya Allah. Akhirnya mereka berkata, qalu ya Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin, rajulan minal ansar. Ya, kata sebagian orang Ansar, seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin mendorong kita ya Rasul. Tuh, riwayat ini menjelaskan mendorong dan mengatakan menendang tuh bagian pantatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, faqal da'uha fa innaha muntinah. Kalau memang ada terjadi potensi konflik, silakan kalian selesaikan dengan baik-baik, intinya itu. Tapi jangan ucapkan kalimat yang busuk tersebut. Tuh. Ini cuma. Ya, karena kalimat itu tuh bisa menimbulkan potensi perpecahan. Karena masing-masing udah merasa lebih mulia dibandingkan yang lain. Kesombongan enggak? Iya. Disebut sombong apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Dua kriteria ya perbuatan kita ini masuk kategori sombong cuma. Yang pertama kalau kita nolak kebenaran. Ya. Ini dalilnya Pak. Setahu saya nih kalau habis sholat yang Nabi ajarkan istighfar. Tuh. Karena Nabi istighfar thalathan. Nabi beristighfar tiga kali. Ya. Jadi bukan alhamdulillah. Kebanyakan orang juga bebas-bebas aja. Ada yang alhamdulillah tuh. Kebenaran udah disampaikan, dalilnya udah dikasih tahu. Tapi dia bantah tuh. Bukan dengan dalil, tapi dengan kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Itu dalil gak? Wah, dalil. Karena Allah katakan wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah.
Kalau yang kau jadikan pijakan itu adalah apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, hati-hati. Karena apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia itu akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Yudilluka an sabilillah. Tegas Allah ingatkan. Tapi tetap pijakannya kebanyakan kita apa? Kebanyakan orang juga begitu. Berarti orang ini menunjukkan kesombongan. Loh iya, disingkirkan tuh sunnah Nabi untuk dia pilih, dia kedepankan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Yang kedua, ghamtun nas. Sebuah perbuatan dikatakan sombong kalau meremehkan manusia. Meremehkan sama manusia. Itu kan kalau udah manggil-manggil, wahai orang Ansor, wahai orang Muhajirin. Wah. Masing-masing udah ingin saling menunjukkan kelompoknya lebih hebat dibandingkan kelompok yang lain. Itu jemaah. Apa namanya kalau bukan menunjukkan kesombongan? Sombong jemaah. Padahal syar'i istilah al-ansar, al-muhajirin itu ada landasan syar'inya ya. Penyebutan kata ansar itu ada dalilnya ya. Ada. Penyebutan kata muhajirin sama. Ya. Ini landasan syar'inya ada tuh istilah itu ansar muhajirin. Ya. Nah, Allah dan Rasulnya yang memberikan nama tersebut atau istilah itu. Tapi ketika motivasinya nih adalah kesombongan. Apa kata Nabi? Ya jelas. Fa innaha muntina. Itu ucapan yang busuk. Tuh. Iya jemaah. Apalagi kalau satu sama lain saling menunjukkan kesombongan ya dengan istilah-istilah yang enggak syar'i. Karena merasa kelompoknya lebih hebat dibandingkan yang lain. Atau tim kesayangannya lebih hebat dibandingkan yang lain. Sampai berani bunuh-bunuhan. Terjadi gak jemaah? Berawal dari jargon-jargon yang menunjukkan kesombongan jemaah. Ya Allah. Seharusnya kalau kita mengambil hikmah penciptaan Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah. Itu mengikis kesombongan yang ada di dalam diri kita. Ya. Itu jemaah. Taib. Sama ketika Ibunda Aisyah agak merendahkan pesaingnya, kompetitor, wajar ya. Tapi Nabi marah gak? Ini ucapan nih kalau dicelupin ke lautan, tuh lautan airnya berubah jadi kotor. Ya, ya Allah. Karena cuma bilang, Anda sedang tidak ingat nama istri Nabi yang Sofia. Siapa? Yang agak agak dihina oleh Ibunda Aisyah. Kalau nggak salah Sofia. Kan istri Nabi banyak ya. Berapa istri Nabi? Ada riwayat yang menjelaskan 9, ada yang menyebutkan 11. Istri kita berapa jemaah? Ya. Baik. Ya, Sofia tuh pendek tuh. Cuma ngucapin pendek doang. Kata Nabi ini kalau ucapan ini dicelupin ke lautan nih, air laut yang begitu banyak bisa kotor tuh. Jadi keruh tuh. Ya Allah. Karena ucapan itu mengandung unsur kesombongan. Merendahkan orang lain. Dari sini kita menjadi faham. Ya. Sahabat atau bahkan istri Nabi pun manusia biasa yang sangat mungkin jatuh pada kesalahan. Cuma bedanya mereka tuh kalau ditegur segera memperbaiki diri. Ya, nah, jadi banyak hal yang menunjukkan bagaimana sikap berbangga terhadap nasab, ya, yang memang masih tampak, ya, di masa sekarang, ya. Makanya Nabi SAW pernah juga bersabda, Innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta yabghiya ahadun ala ahadin wala yafkhar ahadun ala ahadin. Kata Nabi, sungguhnya Allah mewahyukan kepada kalian tuh untuk bersikap tawadu, rendah hati, bukan justru sebaliknya. Maka jangan sampai seseorang tuh ngezolimi orang lain. Karena kalau udah main kezaliman, melakukan kezaliman, itu jelas-jelas kesombongan. Ya, gak boleh kita zalim sama istri kita, istri zalim kepada suami.
Nggak boleh jemaah. Ya, jangan sampai seseorang kata Nabi ya menzalimi orang lain. Ya. Zalim artinya apa jemaah? Wad'u syai' min ghairi mahalli ay makani. Meletakkan sesuatu enggak pada tempatnya. Oh iya. Kedudukan kita nih hanya sebatas anak cucu Nabi Adam yang dimana bapak kita tuh diciptakan dari tanah. Kita enggak lebih mulia dibandingkan bapak kita. Kan gitu. Karena Nabi Adam kan diantara keistimewaannya adalah makhluk Allah yang paling sempurna dari sisi penciptaan, yang paling ganteng. Makanya makna syatrul jamal untuk menggambarkan kegantengan Nabi Yusuf, sebagian ulama mengatakan Yusuf itu mewarisi setengah dari kegantengan Nabi Adam. Nabi Adam tuh luar biasa gantengnya. Ya, itu jemaah. Nah, otomatis kita pun nggak boleh melakukan kezaliman, jemaah. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Istri, pasangan hidup itu bukan musuh kita, jemaah. Ya. Kenapa kok pada akhirnya membuat kita stres, depresi, atau bersikap arogan terhadap dirinya? Ya Allah. Ya. Taib. Ini di antara bentuk-bentuk kezaliman. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tafsiran kata wala yafkhar ahadun ala ahadin dalam hadis ini, ya, jangan seseorang nganggap kabilahnya, sukunya, kelompoknya ataupun nasabnya itu lebih baik dibandingkan orang lain. Ya. Taib. Ini jemaah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kesempatan yang lain, la fadla. Ini tegas banget jemaah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Wala ahmara ala aswad. Wala aswad ala ahmar. Illa bittaqwa. Aballaghtu. Nah. Nabi katakan, enggak ada kelebihan tuh bagi orang-orang Arab di atas orang-orang Ajam. Begitu sebaliknya, non-Arab bukan berarti dia lebih mulia dibandingkan yang Arab. Enggak pula orang yang mungkin kulitnya merah atau kemerah-merahan, mereka lebih unggul dibandingkan orang-orang yang berkulit hitam. Atau sebaliknya, jemaah. Kecuali semua ya seorang bisa memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya, itu jika dasarnya adalah ketakwaan. Ya Allah. Nah, jadi ketakwaan yang menjadi pembeda diri kita saat di hadapan Allah itu jemaah. Bukan karena Arab, non-Arab, ya, kulit putih, kulit hitam, kulit merah dan sebagainya, enggak jemaah. Nah, ya, jadi ini dalil-dalil yang kata para ulama menunjukkan bantahan untuk orang-orang Yahudi juga. Tatkala mereka menganggap orang-orang di luar golongan Yahudi, ya, itu mereka sebut dengan istilah Sya'bullah al-Mukhtar. Maaf, mereka mengklaim diri mereka itu, orang-orang Yahudi mengklaim diri mereka dengan sebutan Sya'bullahi al-Mukhtar. Ya, rakyatnya Allah yang terpilih. Sehingga orang-orang di luar Yahudi mereka nistakan. Mereka menganggap bukan seperti manusia, cuma wujudnya aja manusia. Perlakuan kita, kata mereka tuh, kita akan perlakukan mereka seperti binatang dan sebagainya. Maka itulah yang mereka tunjukkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Itu jemaah. Jangankan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, kepada orang yang seharusnya mereka paling muliakan dengan pemuliaan yang paling tinggi, yaitu nabinya. Kan gitu ya. Mereka pun gak bisa menunjukkan sikap yang baik kepada nabi-nabi mereka. Bayangkan siapa golongan yang sampai berani menyembelih nabinya sendiri? Mereka. Siapa yang menyembelih Nabi Yahya? Siapa yang menyembelih Nabi Zakaria, membunuh Nabi Zakaria? Siapa yang kemudian merasa telah berhasil menyalib, ya, dan membunuh Nabi Isa? Mereka. Siapa yang dengan beragam macam upaya berkali-kali mereka berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Kapan lagi kita punya kesempatan nih? Ini Muhammad udah datang ke perkampungan kita. Di Yahudi Bani Nadir, perkampungan Yahudi Bani Nadir yang sama-sama ada di Madinah. Ya, kapan lagi ini kesempatan baik? Maka di antara mereka udah mulai menyiapkan batu besar untuk menimpakan ke kepala Nabi. Mereka gimana? Siapa yang berkhianat di saat kaum muslimin sedang diserang oleh 10.000 pasukan di perang Khandak? Padahal semua sudah bersepakat. Siapapun yang tinggal bersama-sama di kota suci Madinah, bahu-membahu ketika ada serangan dari luar, kita hadapi bersama. Tapi mereka berkhianat. Yahudi Bani Quraidah. Ya Allah. Ini jemaah. Berawal dari apa mereka kemudian merasa ya bisa bersikap sesuai kehendak hati mereka? Karena kesombongan. Kesombongan yang ada pada diri mereka. Jemaah. Sampai mereka menolak kebenaran. Siapa yang nutup-nutupin? Kata Nabi, kata salah seorang sahabat yang merupakan salah satu pemuka agama Yahudi sebelum masuk Islam, Abdullah bin Salam. Ini kan pengakuan langsung dari orang Yahudi. Pastinya valid ya. Dia katakan kaum itu kaum yang paling cepat berdusta ya Rasul. Ya, paling cepat berdusta. Ya, kemudian ya Rasul buktikan. Ditanya orang-orang Yahudi, bagaimana kalian memberikan komentar untuk sosok seseorang yang bernama Abdullah bin Salam yang ada di tengah-tengah kalian sama-sama Yahudi? Wah, dia orang terbaik di antara kami. Anak dari orang terbaik. Semua dilabelkan terbaik untuk Abdullah ibn Salam. Rujukan kita dalam bertanya masalah agama dan sebagainya. Wow. Ya. Dipuji-puji setinggi langit. Tapi begitu kemudian Abdullah bin Salam udah dengar begitu, dia keluar. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung tuh mereka berdusta. Dengan mengatakan, nih orang paling buruk, paling jelek di tengah-tengah kami nih orangnya. Padahal sebelumnya mereka mengatakan orang yang paling baik. Mereka jemaah. Ya, karena mereka adalah golongan yang paling sombong. Iya, sampai berani menolak kebenaran. Paling suka berdusta. Tadi kita paham bahwasanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Ya. Ketika Abdullah bin Salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah dalam ajaran agama kalian ada syariat tentang masalah hukum rajam? Ya, hukum rajam. Ketika mereka ditanya tentang hukum rajam dalam agama Yahudi ada gak? Dalam Taurat ada gak? Ya. Maka mereka buka Taurat. Tapi ada ayat yang mereka tutupi dengan tangannya. Setelah kita periksa nggak ada ayat rajam. Abdullah bin Salam ada saat itu. Beliau memang tahu tentang Taurat. Ya. Kata Abdullah bin Salam, irfa' yadaik. Angkat tanganmu. Ternyata benar ditutupin tuh. Kata rajam yang terdapat di dalam Taurat. Itu berawal dari kesombongan. Tapi yang kedua, hikmah kedua dari penciptaan Nabi Adam, yaitu sebagai bantahan hujjatun qawiyah, bantahan yang kuat terhadap teori Darwin, jemaah. Ya, yang dimana dia mengatakan manusia itu berasal dari ya, ini teori omong kosong, jemaah. Nah. Ya, karena banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya kita semua itu berasal dari Nabi Adam. Khalaqallahu Adam. Allah menciptakan Nabi Adam. Wa tuluhu sittuna dzira'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, postur tubuh Nabi Adam itu tingginya 60 dzira'. 60 hasta. Nih hasta ujung jari ke sini nih. Ada enggak 30 cm? Ya. Lebih ya. 50 ada ya, 50 ada nih 50. Ya anggaplah nih dhiraknya Anda mewakili ya. Nah, atau kekecilan atau kegedean. Kecilan kayaknya. Nah 50 ada nih kayaknya, 50 ada cuma setengah meter nih. Ya, berarti kalau 60 hasta berapa meter cuma? Bagi 2 aja berarti ya. 60 dhira' berarti 30 meter. Itulah postur tubuhnya Nabi Adam. Falam yazal al-khalq yanqusu hatta al-an. Sedangkan anak cucunya, nah itu kita nih,
Yang sedang dibicarakan oleh Nabi ini kita. Anak cucu Nabi Adam, ya. Adam diciptakan tadi ya dalam postur tubuh 60 zira. Anak cucunya itu diciptakan semakin mengecil sampai seperti sekarang. Ya, bapak kita tuh tinggi. Itu Nabi Adam. Nah, adapun kita nih ya anak cucu di mungkin urutan terakhir ya. Nah, karena kita umat akhir zaman. Itu semakin mengecil seperti kondisi kita sekarang. Imut-imut jemaah. Tapi nggak usah khawatir, insya Allah kalau Allah masukkan kita ke dalam surga, maka Allah akan jadikan kita kembali ala surati Adam, seperti kondisi bapak kita. 60 hasta 30 meter. Ya, karena surga yang Allah sediakan, wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Ya biar enak kelilingnya jemaah. Postur tubuhnya ya 30 meter, Masya Allah. Surganya seluas langit dan bumi. Kalau masih imut-imut kayak kita gimana sih? Kita bisa selesai keliling surga. Masya Allah. Ya. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam menjadi manusia yang paling sempurna. Kenapa? Karena ya beliau diciptakan juga langsung dengan tangannya Allah. Dan memiliki paras wajah yang sangat tampan. Ya makanya tadi yang Anda sampaikan ketika mengomentari tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi ngelihat Nabi Yusuf. Kemudian Nabi mengatakan idza huwa qad utiya syatrul hasan ay husan. Nabi Yusuf dianugerahi setengah dari ketampanan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu yang paling ganteng. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi Allah menciptakan langsung Nabi Adam itu dengan kedua tangannya. Dan kita berasal dari Nabi Adam, bukan berasal dari kera. Mungkin di antara kita agak kaget nih mendengar ya Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Emang Allah punya tangan? Kan gitu ya. Jemaah, ini bagian dari ya keyakinan kita berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Bagaimana kita mengesahkan Allah dari sisi nama-nama dan juga sifat-sifat yang ia miliki dengan segala kesempurnaannya. Di antaranya Allah mensifati dirinya. Yang mensifati dirinya itu Allah sendiri. Yang paling tahu dan paling rinci detail untuk menggambarkan dirinya, menggambarkan diri Allah adalah Allah juga. Kan gitu. Jadi ini bukan perkataan manusia, bukan. Allah. Ya kita tinggal percaya saja, kan nggak mungkin Allah itu bicara dusta. Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Di dalam surah Sad ayat 75 Allah mengatakan qala ya iblis. Allah berfirman, Allah berkata kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Siapa yang menyebutkan Allah punya tangan? Allah sendiri. Ya sudah, imani saja, yakini Allah punya tangan karena Allah menyebutkan dirinya, dia punya tangan. Udah, selesai. Tanpa kita kemudian memaksakan diri untuk mempersamakan atau mendeskripsikan, membayangkan gimana tangannya Allah. Enggak. Karena Allah enggak berbicara lebih kecuali hanya sebatas menjelaskan, menegaskan tentang hal ini. Sudah. Dan tidak perlu juga kita menolak. Oh, kalau kita meyakini Allah punya tangan, berarti itu sama aja kita mempersamakan Allah dengan makhluk. Yang menyampaikan begitu siapa? Kan Allah. Justru kalau ada orang yang mengatakan ya bahwasanya kalau kita punya keyakinan seperti itu, berarti kita mempersamakan Allah dengan makhluknya, itu justru Anda. Yang bermasalah itu Anda. Kita cukup berhenti sampai meyakini, mengimani Allah memang memiliki tangan karena dia sendiri yang menyatakan tentang hal tersebut. Selesai. Dan kita dapati contoh dari para sahabat. Sahabat nih kalau dengar ayat ini, maaf, sahabat ketika mendengar ayat ini, dan mereka adalah golongan pertama yang pasti mendengar ayat ini. Adakah di antara mereka kita dapati riwayat, ya Rasulullah, itu sama aja. Kita mempersamakan Allah dengan makhluk. Ada gak sahabat yang komplain, yang sok tahu sampai mengatakan begitu? Gak ada jemaah.
Mereka langsung mengimani, ya sudah. Meyakini kebenaran penegasan Allah tentang dirinya, ia memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Selesai. Ya. Jadi tidak setiap sesuatu yang penyebutan namanya sama berarti menunjukkan hakikatnya pun sama. Enggak dong. Kita tersekat dengan yang begitu konsepnya. Makanya enggak mau terima tuh. Atau mengatakan tuh, yang mengatakan Allah punya tangan, lancang dia. Enggak. Justru menjadi lancang kalau Allah menyebutkan tentang dirinya, ya, ia memiliki tangan, kita bantah. Oh, bukan tangan itu. Tuh. Kok kayaknya kesannya, bukan kesannya, ini berarti menunjukkan dia lebih tahu dibandingkan Allah. Ini cuma. Bahkan Abul Hasan al-Asy'ari yang kemudian beliau dijadikan, ya, dinisbatkan tuh kelompok yang mengambil pendapat-pendapat beliau dalam masalah akidah. Beliau pun sebenarnya sudah rujuk, jemaah. Ya. Di antaranya di dalam kitab Al-Ibanah. Ya. Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab Maqalatul Islamin dan kitab Al-Ibanah. Itu buku putih tentang pemahaman-pemahaman yang beliau revisi dari penyimpangan-penyimpangan yang pernah dikoreksi oleh para ulama yang beliau pernah sampaikan tuh. Ya. Beliau pun akhirnya rujuk dan mengimani bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Ini jemaah. Ya, jadi kalau ada di antara kita yang mengingkari sifat kedua tangan yang ada pada diri Allah, ya, berarti dia telah mengingkari keistimewaan Nabi Adam alaihissalam yang memang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Surah apa tadi? Sad ayat ke-75. Allah yang menegaskan, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Tuh. Dan ini menunjukkan keistimewaan bapak kita Nabi Adam. Ya, Allah ciptakan beliau langsung dengan kedua tangannya. Ya, jadi Nabi Adam menjadi istimewa karena dia diciptakan dengan sifat kedua tangan Allah. Ya, dan hal ini pula jemaah yang diakui oleh Nabi dan semua manusia di saat nanti di padang mahsyar, jemaah. Ya. Dalam sebuah hadis ketika Nabi Musa alaihissalam ketemu Nabi Adam. Ya, hadis tentang peristiwa di mahsyar. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa berkata, "Anta Adam alladzi khalaqakallahu biyadihi." Tuh. Apakah engkau Adam yang Allah ciptakan dirimu dengan kedua tangannya? Tuh, lihat. Ini orang-orang mulia jemaah yang mengatakan Allah itu memiliki tangan. Sampai-sampai di saat Allah menciptakan Nabi Adam ditegaskan, engkau nih Nabi Adam yang Allah ciptakan dirimu dengan kedua tangannya. Tuh. Kok kita mau menyelisihi golongan para nabi jemaah? Yang jelas-jelas mereka tuh udah dapat wahyu dari Allah, udah pasti benar. Ketika manusia cari syafaat, karena kita udah nggak sanggup tuh matahari didekatkan, keadaan manusia itu tampak dari kondisi keringatnya. Keimanan manusia itu terlihat tampak dari keringatnya. Ada yang sampai al-ka'bain, mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai kelelep. Makanya kita buru-buru tuh mencari syafaat, pertolongan dari orang-orang yang bisa diharapkan bertemu Allah, menghadap Allah dan menyegerakan hisab. Tuh. Ya. Maka manusia cari syafaat di padang mahsyar, mereka ketemu atau mereka menemui manusia pertama, bapak kita, Nabi Adam. Dan kemudian kita berkata kepada Nabi Adam nanti, ya Adam anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak semua manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah telah ciptakan engkau langsung dengan tangannya. Lihat. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalaqakallahu biyadihi, Allah yang telah menciptakan dirimu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, Allah ya yang telah meniupkan langsung ruhnya ya untuk dirimu. Wa amaral malaikata fasajadu laka, ya, dan kemudian Allah yang juga memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, ya Allah. Wa askanakal jannah, Allah pula yang menempatkan dirimu masuk ke dalam surga.
Ala tashfa'u lana ila rabbik. Tidakkah sebaiknya engkau mintakan syafaat kepada Rabbmu buat kami? Tuh. Ya, itu jemaah. Manusia nanti kita tuh nyebut-nyebut tuh bapak kita dengan mengatakan khalaqakallahu biyadi. Allah telah ciptakan engkau dengan tangannya. Ya, ini jemaah. Jadi ada 3 hikmah yang ana telah sampaikan berkaitan dengan ya penciptaan Nabi Adam. Yang pertama, menyadarkan kita bahwasanya kita memang berasal dari Nabi Adam. Bapak kita adalah Nabi Adam, makhluk yang sangat mulia. Yang kedua, untuk membantah teori Darwin. Kita bukan dari kera, cuma udah biarin Darwin aja deh yang kayak begitu ya. Kita jangan, kita yakin kita dari Nabi Adam. Ya, yang ketiga, hikmahnya adalah bahwasanya ya kita mengimani Nabi Adam memiliki keistimewaan. Ya, di antara keistimewaannya adalah Allah menciptakan langsung dirinya ya dengan kedua tangannya. Nabi Adam spesial karena diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Ya, dan di sisi lain juga kita mendapatkan petunjuk atau bimbingan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan itu di antara hal-hal yang menunjukkan sifat Allah. Bahwasanya ia memiliki tangan. Ya, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini bisa Anda sampaikan. Indakum soal, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.